Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabil istiqozi minan naum. Judul baru yaitu bab tentang etika ketika kita bangun dari tidur. Di dalam kitab Maraqil Ubudiyah dikatakan wa adabil nufsi. Cuma di dalam keterangannya dikatakan hadhi tarjamatu sakitatun fi ba'din nuskah. Jadi di beberapa kitab ada naskah yang dibuat, artinya naskah yang tidak terdapat dalam kitab lainnya. Faizastaiqazta, apabila engkau bangun minan naumi dari tidur, fastahid, maka carilah atau bersungguh-sungguhlah antastaiqaza, yaitu untuk bangun. Jadi diupayakan bangunnya itu qabla tulu'il fajri, sebelum matahari terbit. Matahari terbit itu ada dua bagian. Yang pertama ada fajar shodiq, yang kedua ada fajar yang matahari itu keluar yang berwarna kuning. Nah, yang diharapkan itu adalah fajar shodiq, yaitu ketika waktu subuh tapi mataharinya belum keluar. Nah, ini menurut Imam Ghazali, hendaklah kita diminta bangunnya sebelum waktu itu datang. Jadi sebelum azan subuh kita sudah bangun. Dianjurkan seperti itu. Karena apa? Karena di dalam bangun sebelum subuh ini memang adalah tradisi para nabi. Tradisi para nabi. Jadi kalau kita bangun pagi kemudian yang disasar itu karena memang mau bekerja, hendaklah kita perbaiki niat kita di dalam menjalankan ibadah. Ya memang kerja ibadah, sholat subuh ibadah, tapi diniatkan sebagai untuk meningkatkan amaliyah mencari Allah, yaitu bangun sebelum azan subuh. Wa yakun, dan jadikan awal lama sebagai perbuatan yang paling pertama, yajri, yang berjalan ala qalbika, di atas hatimu, walisanika, dan mulutmu, yaitu zikrullahi, zikir kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi. Siapa? Allah. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali, ketika kita tersadar dari tidur, maka jadikanlah hati kita dan lisan kita ingat pada Allah. Ingat pada Allah ini etikanya bagaimana ketika bangun tidur? Kata beliau, fakul, maka katakanlah inda zalika, ketika bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi kalau kata anak sekolah, doa bangun tidur ya. Padahal itu bukan doa bangun tidur, adalah pengkondisian ketika kita tersadar dari tidur kita kondisikan bahwa kita ingat pada Allah. Itu bukan doa sebetulnya, itu pujian. Dikatakan dalam kitab Maraqil itu tahmid, memuji. Jadi sebaik-baiknya doa itu adalah memuji sebetulnya. Dikatakan para ulama itu kalau mau doa itu semuanya isinya pujian. Saking banyaknya pujian sampai lupa meminta, karena merasa dengan banyak memuji Allah, Allah sendiri akan mengerti apa yang kita inginkan. Begitu juga kita bangun dari tidur. Bangun dari tidur adalah kalimat yang pertama kali ucapkan adalah alhamdulillah, segala puji lillahi, bagi Allah. Kita memuji Allah, allazi, zat, ahyana, yang telah menghidupkan kita, ba'dama, setelah amatana, kita dimatikan. Jadi tidur itu bahasanya mati sebetulnya. Maka betul ketika ada kisah yang mengatakan bahwa Nabi Isa menghidupkan orang mati. Bahasanya mati itu adalah berdiam dengan sangat lama. Dalam beberapa sejarah dikatakan ada orang tidur selama 300 tahun Ashabul Kahfi. Ada yang tidur sampai 100 tahun, yaitu Nabi Uzair bin Israil. Ada juga dikatakan, walaupun ini riwayatnya lemah, tapi memang ada dalam suatu keterangan hadis, yaitu Nabi Ibnu Sinan namanya. Ibnu Sinan itu nabi yang diangkat pada masa fatrah untuk kalangan bangsa Arab.
adanya di Yaman. Sekarang masih tidur. Karena menurut kisahnya itu, ya Allah alam ini benar atau tidaknya, dalam kisahnya itu beliau itu harusnya bangun dengan kesepakatan umatnya. Ternyata umatnya melanggar, akhirnya ditidurkan lagi oleh Allah gitu. Sebagaimana ketika Nabi Zakaria dibunuh oleh orang-orang Yahudi yang didukung oleh tentara Romawi. Andai kata pun Nabi Zakaria itu selamat dari pengejaran yang di hutan itu, toh beliau tidak akan pernah tenang hidupnya selama tinggal di situ. Justru dengan kematian itulah Allah memberikan kenyamanan kepada para nabi dan para ulama itu untuk menghentikan beban dakwahnya. Jadi saya dikira ada nabi meninggal kok kayaknya kalah gitu ya. Tidak ada yang kalah. Karena apa sesungguhnya yang dilakukan oleh kita adalah semuanya tentang usaha menuju kepada ibadah. Jadi tidak ada istilah kalah dalam ibadah. Bahkan kita pun akan meninggal pada saatnya. Bukan berarti kita kalah kebenaran, tidak. Tetapi kita memang sudah waktunya dihentikan dari beban dunia ini. Nah, pujian ketika bangun tidur adalah kita memuji pada Allah yang sesungguhnya tidur itu adalah beban sebetulnya. Tidur itu menjadi beban. Kalau ada orang yang tidur dengan banyak membawa masalah, di dalam mimpinya pun dia masalah berat. Nah, ada orang tidur sampai mengigau atau itu. Artinya tidur itu bukan sesuatu yang nyaman sebetulnya dia, justru membawa masalah. Bahkan ada orang yang tidak bisa tidur saking banyaknya masalah. Jadi tidur itu apa? Tidurnya proses seperti kita melek begini, proses biasa saja. Ketika kita menjalankan tidur dan mampu tidur, nanti mau tidurnya dibahas setelahnya. Akhirnya bangunnya dulu. Ketika kita menjalankan bangun tidur yang dilandasi dengan ibadah, maka yang harus keluar dari ucapan mulut kita adalah pujian kepada Allah. Maka dalam beberapa syariat ibadah itu hampir seluruhnya pujian. Khutbah Jumat dimulai dengan pujian, sholat dimulai dengan pujian, terus Lebaran pujian, hampir seluruhnya pujian. Bahkan kitab suci yang namanya Taurat, Zabur, Injil itu isinya nyanyian tentang kidung-kidung pujian. Dalam suatu kisah di kitab Jawahir Kalamiyah itu dikatakan bahwa kitab Zabur itu pada umumnya isinya tentang kidung-kidung memuji kepada Allah. Kalau kita sekarang selawatan memuji kepada Rasul. Kalau zaman dahulu itu para nabi membacakan kitab Zabur itu adalah kidung memuji kepada Allah. Jadi sesungguhnya nada dalam Al-Quran yang kita katakan sebagai hukum syariat itu juga kidung yang dinyanyikan agar manusia santai menerima firman Allah. Bayangkan kalau firman Allah itu isinya seperti UUD 45 kita, kayak apa kita stresnya ngapalkan itu. Cuma karena isi Al-Quran itu diselipkan dengan kidung, ya salah satunya adalah puitisasi dalam Al-Quran, maka kita menjadi enak ketika membaca surat apapun kita nyaman. Karena apa? Karena isinya dengan kidung. Bahkan dihafal pun beberapa generasi banyak menghafalkan Al-Quran sebanyak 30 juz. UUD 45 itu paling tidak enak dihafalkan, nggak ada lagunya, ya Pak. Saya aja lama nggak baca Pancasila ya kadang suka lupa gitu, Tapi kalau doa kayak Allahumma harna bil Quran kayak apa aja gitu. Kenapa ya tadi selera manusia itu terkena dengan kidung selera manusia. Nah itu biasa. Ya bisa jadi ada kidung-kidung yang bagus, ada kidung-kidung yang buruk. Ya kita sesuaikan. Justru Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak melarang kita berdendang sebetulnya. Yang dilarang itu berlebihannya dilarang. Makanya ada sebagian ulama mengatakan alat musik sepanjang menunjang ibadah tidak jadi masalah. Yang dilarang itu adalah berlebihan. Lagi nyetel musik, sholat lupa, kewajiban lupa, ya musiknya jadi salah. Padahal bukan yang salah bukan musiknya, berlebihannya. Kalau kita ngaji pun, misalnya ngaji baca Quran di dalam masjid, ketika azan maghrib berkumandang kita asik ngaji aja sampai lewat, kira-kira ngaji bagus gak? Enggak ya. Jadi yang salah pekerjaannya atau ngajinya?
kelalaian kita. Cuma karena ngaji Al-Quran itu bungkusnya itu agama, kita nggak berani mengatakan baca Al-Quran haram, nggak berani kita. Tapi kalau musik, karena lebih banyak digunakan oleh orang non-muslim untuk menjelaskan tentang kelalaian, maka kita gampang musik haram gitu. Enak aja. Padahal musik juga bisa membantu. Artinya dalam beberapa penelitian, musik juga bisa menterapi anak-anak Down syndrome. Musik juga merupakan hal yang tersirat di dalam Al-Quran dengan kidung itu, dengan nada lagu itu. Sehingga Al-Quran itu ada yang istilahnya namanya dilindungi dengan bahar. Bahar itu adalah nada Al-Quran yang kalau kita lihat di MTQ itu dibaca dengan berbagai macam gaya lagu. Ya itu juga memang bisa dijadikan sebagai yang tersirat dengan musik. Kalau kita mau mudorot, Al-Quran itu bisa digunakan dengan musik drum zaman sekarang kalau mau mudorot. Cuma kan kita resistensinya karena kuat. Nggak ada orang yang berani coba-coba baca Al-Fatihah dengan drum band. Nggak ada yang berani. Andai kata ada yang berani, ya kita langsung protes berat. Ada di istana yang ngaji pakai langgam Jawa aja kita langsung marah-marah gitu. Padahal memang ada juga nadanya seperti itu. Yang penting itu adalah tajwidnya betul aja. Asal tajwidnya betul itu gak ada masalah. Nada kayak apa juga. Yang penting tajwidnya betul. Karena apa sebetulnya? Al-Quran terjaga dari lagu-lagu orang zaman sekarang dengan tajwid yang diistilahkan dengan mujawwad. Ahyana yang telah menghidupkan kita ba'dama setelah amatana mematikan kita, wa ilaihi dan kepadanya an-nusyura kembali di sini adalah dalam kitab Marqul Uluwi ada al-kubur. Al-kubur itu adalah alam barzah di mana lil jaza itu artinya kita akan memetik kemenangan kecil manakala kita sudah meninggal, ketika kita menjadi orang yang dikategorikan sebagai orang yang soleh dan beriman. Ada kemenangan kecil di situ, yaitu apabila kita mendapat nikmat kubur. Dan bagi yang melakukan banyak keburukan, maka ada kekalahan kecil menuju kepada kekalahan besar, yaitu neraka. Lalu pertanyaan besarnya begini, Pak. Ketika kita dibalas di kubur, apakah menjadi mengurangi nilai siksa ketika kita bersalah pada akhirat nanti? Kalau begitu enak, Pak. Yang meninggal pada masa eranya Nabi Adam, dia pendosa nih, mati duluan kan berarti. Jarak kita dengan Nabi Adam kira-kira 10.000 tahun. Meninggallah dia. Kemudian dia disiksa di dalam kuburnya. Sampai sekarang tahun 2022 dia masih disiksa. Ketika akhirat tiba, kiamat datang, ya berarti dia sudah habis dosanya. Enak sekali kalau begitu ya. Andai kata seperti itu konsepnya, ternyata tidak. Yang namanya siksa dan nikmat kubur adalah sebagaimana kita mengatakan makan enak ketika di dunia, makan sate enak kalau hanya 5 biji atau 10 biji. Tapi kalau udah 1 truk, kita sudah tidak mungkin mengatakan enak. Kira-kira begitu konsepnya. Jadi balasan yang ada di dalam alam kubur itu jangan kita bayangkan seperti nikmatnya di surga akhirat kelak, itu tidak. Yang pasti alam kubur adalah alam penantian ketika menuju kepada kiamat besar. Itu aja. Karena andai kata orang sudah dibalas dalam azab kubur, ya berarti selesai dosanya. Andai kata kiamat ke depannya masih lama, kira-kira masih 20.000 tahun lagi, ya selesai, ya sudah selesai. Karena sudah disiksa. Begitu juga kita ketika bersedekah. Kata Nabi, kalau kamu sedekah 1 dibalas 10. Balasan seperti apa yang akan dimaksud oleh Rasul? Rasul mengatakan dibalas itu nanti di akhirat. Adapun di dunia kita mendapatkan kebaikan dari sedekah itu yang dinamakan dengan asbab musabab. Asbab kita baik, kita akan mendapat teman-teman yang baik. Asbab kita buruk pun kita akan mendapatkan teman-teman yang buruk, itu yang dinamakan sunnatullah. Karena ada orang yang berbuat baik bisa saja mendapat perlakuan buruk. Lalu apakah berbuat baiknya menjadi gagal? Kan tidak. Tetap akan bernilai. Makanya kita kalau bilang, Pak, saya pengen membuktikan kalau janji Allah itu betul. Saya pengen bersedekah 1.000. Berarti kan harusnya dikali 10 ya, 10.000 dapatnya. Ternyata tidak.
Lalu apakah kita mau libur ibadah? Berhenti bersedekah? Jangan kita samakan perilaku kita dengan perilakunya sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu memang memuji sabda itu karena beliau itu karena keimanannya begitu tinggi sehingga dalam pengujian kecil saja itu namanya tes itu terjadi. Sayyidina Ali itu dalam kisahnya pernah menyedekahkan buah yang akan diberikan kepada istrinya, yang istrinya udah ngidam banget kepengen gitu, malah dikasihkan ke orang uangnya gitu. Lalu malah mendapat balasan dari sahabatnya, yaitu 9 buah. Kata Sayyidina Ali, nah kamu ini belum sepenuhnya yang memberi kepada saya. Emang kenapa? Ya Sayyidina Ali kan kurang 1. Maksudnya harusnya 10 gitu. Oh iya, dia keluar dari 10. Nah, ini saya hanya menguji kamu saja kayak rumahnya katanya. Betul enggak? Itu kan betul. Sabda Rasul itu ada yang dilakukan di dunia sebagai bentuk kegembiraan untuk kita. Ada yang diberikan kepada kita sebagai bentuk kegembiraan yang hakiki. Sebagaimana kalau kita sekolah kita habis ujian, ya UN lah, walaupun sekarang tidak ada. Lalu kita di telepon oleh guru kita, Mas nilainya bagus, insya Allah lulus. Kira-kira kita senang nggak Pak? Senang banget, bahkan selamatan mungkin, selamatan. Tetapi apakah sertifikat lulus yang kita dapatkan yang sesungguhnya? Kan belum. Tetapi ada kegembiraan kecil yang kita dapatkan. Begitu pula kita berbuat baik di dunia, kita akan mendapatkan kegembiraan kecil. Tapi juga kita jangan lantas mengatakan ketika ada orang berlaku buruk lalu kemudian mendapatkan keburukan dari atas tangannya sendiri, kemudian dikatakan itu azab. Jangan, keliru. Kadang saya suka mengomentari beberapa teman yang mengatakan, Pak, tokoh anu itu mendapatkan azab dari Allah. Buktinya mayatnya membusuk. Nah, berarti hebatan Fir'aun dong. 3000 tahun di dalam air, mayatnya tidak membusuk. Padahal Allah itu paling sebenci-bencinya makhluk itu dengan Fir'aun. Karena aku Tuhan. Kalau manusia itu meninggal kemudian membusuk, ya memang sunatullahnya. Mau soleh mau nggak soleh tetap membusuk gitu. Hanya pengecualian bagi kekasih-kekasihnya saja Allah tidak akan biarkan membusuk. Ya kalau saya meninggal membusuk ya biasa aja. Preman meninggal membusuk ya biasa aja. Bukan hal hebat. Lalu bukan langsung wah ini keustatannya dibatalkan ya, mau meninggal membusuk. Tidak. Karena biasa saja itu. Tapi Allah memang memberikan janji kepada orang-orang tertentu seperti pada para nabi. Andai kata mereka meninggal, mereka tidak akan dihancurkan jasadnya. Tapi siapa yang tahu kuburnya Nabi Nuh? Gak ada kan? Siapa yang tahu kuburnya Nabi Sulaiman? Hanya Rasulullah saja yang diberitahu oleh Allah kuburnya di Madinah. Sisanya gak ada yang tahu. Andai kata digali orang masih utuh. Tetapi Allah juga tidak cuma memberikan keistimewaan lalu lantas akan diberikan kemudaratan kepada manusia. Andai kata Nabi Nuh dikasih tahu kuburannya, tentu kita akan gali. Bisa jadi ya potensinya jadi mau kita sembah atau mau kita apa macam. Tapi semuanya Allah sembunyikan. Bahkan ada nabi yang diangkat sampai ke langit. Begitu luar biasanya Allah memberikan perumpamaan dan kemuliaan kepada para manusia. Sehingga kita jangan mengatakan setiap ada orang yang dalam tanda kutip ya berlaku buruk kemudian meninggal kita katakan itu azab. Nggak boleh. Karena andai kata kita mengatakan itu kemudian ternyata itu tidak benar jadi fitnah. Kita juga jangan mengatakan ada orang Pak dia meninggalnya di hari Jumat berarti bagus. Yang ngomong meninggal di hari Jumat itu bagus tuh meninggalnya hari Senin Pak. Siapa? Nabi kita. Ya kan? Apa Nabi kita buruk meninggalnya? Kan tidak. Karena memang ada sesuatu yang Allah berikan keutamaan, beberapa hari yang Allah berikan keunggulan, tetapi tidak mengurangi dari kemuliaan hari-hari yang lain. Contoh, Rasul berpuasa hari Senin dan Kamis, bukan berarti Rabbnya buruk, tidak. Semua hari baik, sama kitanya kondisinya baik. Begitu. Kita lanjutkan. Asbahna, kemudian kita lanjutkan dengan membaca asbahna wa asbahal mulku.
lillahi wal uzmati wasultani lillahi wasultani lillahi wal izzatu wal qudrati lillahi rabbil alamin. Kemudian ada lafal lagi yang tambahan, yaitu asbahna, kami masuk kepada waktu pagi. Wa asbahal mulku, dan pagi yang merupakan milik kerajaan Allah. Wal usmati, dan keagungan, wasultani, dan kekuasaan, lillahi, milik Allah, wal izzatu, dan kemenangan, wal qudratu, dan kekuasaan, lillahi rabbil alamin, milik Tuhan semesta alam. Jadi ada tambahan doa dari ujian yang kita sebut alhamdulillahilladzi ahyana, ada tambahan asbahna. Nah, ini saya dapat istilahnya selentingan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Setiap baca asbahna ada yang bilang, Pak, itu kan kelompok Ikhwanul Muslimin banget. Padahal ini hadis loh. Ini hadis. Hadis itu berarti sudah ada 1400 tahun yang lalu. Kenapa kita katakan Ikhwanul Muslimin yang dia muncul tahun 1920-an? Ini mulut yang sangat kejam sekali. Bahwa asbahna itu memang diamalkan oleh kelompok tertentu, ya silakan. Tapi ada juga yang diamalkan oleh yang lain. Kayak misalnya orang NU itu, Pak, gampang banget apa-apa Al-Fatihah. Memang gak ada yang lain. Nah gitu. Lalu kalau kamu diajak baca Al-Baqarah, apa bisa? Ya kan enggak juga gitu. Cari yang gampang aja. Mari kita sama-sama baca Al-Baqarah, wah semangat semua. Yang gampang aja lah, Al-Fatihah kan gitu. Sekurang-kurangnya Yasin kan gitu. Tetapi juga tidak mengurangi keutamaan dari surat yang lain kan gitu. Jadi kita jangan mengatakan bahwa kelompok ini hanya mengamalkan doa tertentu, berarti doa ini milik kelompok ini. Tidak boleh kita pakai. Karena sesungguhnya dari Rasul. Ini rata-rata memang diamalkan oleh yang saya dengar itu memang dari kelompok Ikhwanul Muslimin yang paling rutin membaca itu pagi dan petang. Tetapi ada juga beberapa kelompok lain yang membaca. Bahkan saya pun di pesantren membaca itu. Saya bukan kelompok Ikhwanul Muslimin. Artinya semua yang kita bungkus dengan istilah ormas, parpol, segala macam, jangan diidentikan dengan lafal-lafal agama. Jangan. Kayak saya, kalau tahlil berarti orang NU. Tahlil itu kan kalimatnya la ilaha illallah, yang milik semuanya berarti. Milik semuanya. Sedangkan NU sendiri baru muncul 1926. Apalagi Muhammadiyah 1912, semuanya baru-baru semua. Lah kemudian tahlil kan kita disematkan kepada satu kelompok saja, itu jahat sekali menurut kita ya. Kalau kita mengatakan itu semuanya seperti itu, lalu agama yang dibawa Rasul itu milik siapa? Nah, kita nggak boleh. Adapun ormas itu sebagai bentuk ekspresi dari berorganisasi itu saya silakan, tapi jangan sampai mengambil sesuatu semua menjadi milik dia. Jangan. Kayak kita masjid. Masjid itu yang berkontribusi itu kan banyak. Dari RT 1 sampai RT berikutnya. Tidak boleh ada satu RT pun yang mengklaim ini masjid milik RT kita karena paling banyak sumbangannya. Salah. Andai kata pun paling banyak sumbangannya terus tiangnya kurang satu juga nggak bisa berdiri. Karena apa? Karena masjid itu adalah suatu bangunan utuh yang semuanya harus berkontribusi. Itu juga enggak. Tidak boleh ada satu kelompok yang mengklaim dirinya paling Islami. Karena apa? Justru agama ini berkembang dengan maunya Allah, tidak dengan maunya kita dan atau dengan ormas kita. Contoh, ketika Rasul meninggal, banyak orang menduga agamanya akan musnah. Lalu orang berbondong-bondong menjadi murtad yang dikatakan sebagai orang yang ngaku nabi. Tetapi Allah punya kehendak lain. Walaupun banyak yang murtad, yang menumpasnya adalah Sayyidina Abu Bakar, agama bisa eksis kembali. Kemudian meninggallah Khalifah Abu Bakar. Musuh orang lain, bahkan sebagian orang yang mengatakan agama akan musnah dengan meninggalnya Abu Bakar. Maunya Allah lain, Allah angkat umat. Agama semakin tumbuh kembang di mana-mana. Bahkan Islam menguasai seluruh Jazirah Arabia. Kemudian ketika Kesultanan Islam runtuh seluruhnya di seluruh dunia, Turki Utsmani runtuh,
kerajaan Mataram runtuh di Jawa, di Palembang kerajaan Islam runtuh, di Aceh runtuh, kita mengatakan Islam ini bakal habis. Ratusan tahun kita dijajah orang-orang Eropa, Islam tidak bisa nyatakan sekarang. Karena apa? Semua yang dilakukan oleh Allah itu kita nggak tahu bagaimana teknik mengabadikan agama ini sampai hari kiamat. Karena kita tidak tahu cara mengabadikannya, kita tidak boleh mengklaim karena amal kita lah agama ini bisa eksis. Justru amal kita adalah sebagai amal penunjang untuk memajukan yang namanya bangunan Islam yang begitu besar. Mungkin kita adalah hanya sebutir pasir di antara bangunan masjid yang besar ini. Kalau kita memiliki kontribusi seluruhnya umat seperti itu, maka tidak ada yang akan mengatakan bahwa Islam itu lebih baik daripada Islammu. Enggak ada, karena semuanya berkontribusi atas amal-amalnya. Makanya kalau di dalam perjanjian Hudaybiyah, seolah-olah itu banyak penunjukan kepada Rasul. Padahal secara tersirat Allah menginginkan bahwa perjanjian Hudaybiyah itu harus dijalankan agar semua orang berdebat tentang ketuhanan. Jadi dalam klausul perjanjian Hudaybiyah itu salah satunya adalah apabila ada orang Islam yang kembali ke Mekah, maka orang Islam yang masuk, orang Mekah yang masuk Islam di Madinah, dia harus dikembalikan ke Mekah. Tapi kalau ada orang Madinah yang murtad atau yang kembali ke Mekah meninggalkan agama, dia tidak boleh dikembalikan. Seolah-olah itu merugikan. Secara tersirat Allah berbicara lain dalam kudrohnya. Orang-orang yang masuk Islam dari Mekah kemudian diambil kembali ke Mekah, ternyata mereka memperdebatkan tentang ketuhanan dari orang-orang kafir Quraisy. Sehingga apa? Orang Quraisy sendiri menjadi bingung, kok Tuhannya keliru ya? Karena apa? Karena agama ketika dibicarakan konsep dasarnya yaitu ketuhanan, maka Allah akan menunjukkan ini yang lebih unggul ini agama ini. Agama yang mengatakan Tuhan itu satu, nggak perlu Tuhan yang banyak. Lalu kemudian kita mengatakan, Pak, orang Islam itu banyak melakukan keburukan-keburukan karena yang sedang dibicarakan itu manusianya. Dimanapun yang namanya manusia itu kelakuannya sama. Mau itu Islam, komunis, Kristen, Konghucu, Hindu, selama judulnya masih manusia, kelakuannya masih sama. Bahkan Islam pun orang Islam pun kelakuannya masih sama. Tetapi kalau orang itu mengamalkan sungguh-sungguh agamanya, maka bicaranya akan lain. Contoh seperti negara-negara Eropa. Orang-orang Eropa itu banyak yang tidak Islam, banyak yang bukan Muslim. Tetapi mereka konsisten menjalankan kesepakatan yang mereka miliki. Lalu kita mengatakan negara Jerman tertib ya Pak, negara Jerman maju, padahal bukan Islam. Bukan karena bukan Islamnya, karena manusianya. Kita pun begitu. Masjid yang sebegini megahnya, kalau kita kemudian muncul watak manusianya, masjid bisa jadi rebutan. Benar nggak Pak? Ada orang berlomba-lomba pengen jadi ketua kan gitu. Ada orang berlomba-lomba pengen jadi pengurus. Watak manusia itu, kekuasaan itu watak manusia. Tetapi kalau ada orang yang berlomba-lomba berusaha menyepakati seluruh kesepakatan, maka dengan sendirinya lah sesuatu yang baik akan jadi lebih baik. Masjid semuanya orang-orangnya kompak, ikhlas karena Allah, semuanya serta-merta melayani jamaah dan umat. Dengan sendirinya image masjid di luar akan semakin bagus. Oh, masjid tempat ibadah, orang-orangnya semuanya melayani umat, akan semakin tinggi derajat kemanusiaan. Jadi yang diinginkan oleh Imam Al-Ghazali adalah kita meningkatkan derajat kemusliman kita dengan cara apa? Ketika bangun tidur memuji kepada Allah, karena pujian tidak bersifat menuntut. Pujian tidak bersifat menuntut, berbeda dengan doa. Doa itu bersifat menuntut. Tapi kalau pujian itu adalah kita berusaha menarik sifatnya Allah untuk kita, menarik sifatnya Allah. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat, ketika semua nabi tidak mampu merayu Allah untuk umatnya, lalu datanglah Rasulullah dengan mengatakan analaha. Kemudian Rasul bersujud memuji dengan pujian yang tidak pernah dibaca ketika di dunia.
lalu Allah menjadi senang. Kalau Allah membuka yang namanya pintu taubat atau syafaat. Disitulah karena ujian sifatnya menarik sifatnya Allah, maka kita sebanyak-banyaknya memuji pada Allah. Bahkan ketika bangun dari tidur pun kita memuji pada Allah. Ya kalau kita mungkin ngantuk nggak usah baca seluruhnya apa, nggak usah baca seluruhnya yang asbabnya itu nggak dibaca nggak apa-apa. Setidaknya kita baca Alhamdulillah sudah dimaafkan Allah. Minimalnya itulah lumayan lah. Kalau kita tidak hafal banyak Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da itu nggak apa-apa. Yang penting kita setidaknya memuji Allah. Minimalnya Alhamdulillah sudah dibangunkan hati. Berarti Allah masih berkeinginan saya memuji kepadanya di waktu siang. Begitu seterusnya dari hari ke hari sampai kita jatah hidupnya habis. Ketika jatah hidup kita habis, kita dihisab oleh Allah, ternyata isinya memuji kepada Allah. Allah jadi senang. Karena senang itulah muncul yang namanya ridho. Dari ridho itulah datang rahmat Allah. Apakah kita akan ditempatkan di dalam surga atau kita akan diberi kenikmatan yang lebih besar? Seperti itulah kira-kira ibadah yang hendak kita laksanakan di dalam bidayatul hidayah menjadi pemula dalam rangka ketakwaan kita atau kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Udah bisa ya? Oh belum, berapa menit lagi? 10. Saya kasih waktu sedikit ya untuk bertanya kalau saya ada waktu 10 menit. Jadi bacaan yang kita sebut sebagai doa bangun tidur adalah sesungguhnya pujian kepada Allah. Dalam kitab Barakallahu dia disebutnya tahmid atau pujian. Silakan bagi yang ingin bertanya sebelum saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Kalau dari penjelasan kitab Al-Qur'an itu dikatakan bahwa bikasil fa'i audil haq, yaitu Islam itu adalah suatu agama yang ditunjukkan dengan keutamaan namanya. Jadi pada zaman dahulu itu istilah Islam belum populer, hanya populernya adalah agama tauhid atau agama monoteis, yaitu agama yang menyembah satu Tuhan, melawan orang yang beragama juga tetapi dengan banyak Tuhan. Kemudian setelah kedatangan Rasulullah SAW, maka diberi tanda khusus, yaitu istilahnya Islam. Istilahnya Islam dengan dikatakan bahwa Islam adalah orang yang menyerahkan diri, orang yang disebut Muslim. Zaman dahulu tidak diberikan nama seperti ini. Sebagaimana yang paling terkenal itu adalah umatnya Nabi Sulaiman. Umat Nabi Sulaiman tidak pernah diceritakan agamanya apa, istilahnya. Kalau agamanya adalah tauhid, cuma tidak diberi nama khusus seperti umatnya Rasulullah SAW. Sedangkan di agama Rasulullah SAW namanya Islam, umatnya Muhammad. Nah ini keistimewaannya, langsung diberi nama oleh Allah. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan agama yang diridhoi adalah agama Islam. Namanya diperjelas namanya. Jadi Islam adalah semacam kalimat yang khusus yang disematkan kepada umat Muhammad dan seterusnya sampai hari ini, yang menandakan perbedaan cara memahami dari nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu itu banyak yang diimani oleh agama lain. Nabi Nuh itu populer di agama Nasrani dan agama Yahudi, pun sebetulnya populer di agama Hindu. Kalau agama Hindu itu ada istilah penyebutannya, itu saya pernah baca satu literasi namanya Nyuh nyebutnya. Dalam kitab Upanishad itu dikatakan Nyuh itu adalah sosok pribadi yang takwa, yang soleh luar biasa, yang berputra Brahma itu sekarang ya disebut Ibrahim, karena sosok penggambarannya adalah seperti orang yang berambut ikal kemudian jenggotnya panjang.
Di masa Konstantinopel berkuasa, gambar-gambar ini diwujudkan oleh Raja Hercules ketika sahabat Hatib bin Balta'ah itu hadir di sana, kemudian mengantarkan surat utusan dari Rasulullah SAW. Kemudian beberapa sahabat ini ditujukan beberapa gambar. Salah satunya adalah gambar Nabi kita. Jadi ketika ditunjukkan beberapa gambar itu, si raja langsung bertanya, kamu tahu nggak ini gambar siapa? Ini gambar Adam. Adam itu digambarkan dalam lukisan tersebut sebagai sosok yang mukanya merah, kemerahan, banyak merah, terus rambutnya lurus. Kata sahabat nggak tahu. Terus kemudian diberikan ada gambar berikutnya terakhir itu ada gambar orang yang punya ikal panjang, jenggotnya lebat. Kamu tahu ini siapa? Ini adalah bapaknya orang soleh. Ini namanya Ibrahim. Nah terakhir ditunjukkan satu gambar yang mereka tiba-tiba menangis. Kamu kenapa menangis? Itulah Rasul kami. Berarti sebetulnya Hercules itu mengimani. Cuma imannya ini apa ya? Terlalu lemah, saking lemahnya dia takut akan beriman, membatalkan rencana imannya. Hercules sadar kalau yang orang yang datang itu adalah utusan Rasul. Tetapi karena tadi kebesaran dunia menutupi dari hidayah yang ada di dalam dirinya yang insya Allah tadinya akan diberi ternyata tidak. Ada biasanya kalau kata ulama sufi itu, kenapa ada hidayah yang terpleset, ada hidayah yang kekal, ada hidayah yang justru muncul di akhir-akhir hayat. Makanya kalau kata Imam Al-Ghazali, istilah husnul khotimah itu tidak ada, adanya su'us sabiqah namanya. Su'us sabiqah artinya sebetulnya kan kita ini nasibnya sudah jelas, sudah diputuskan di Lauhul Mahfuz, sudah jelas. Kemudian kita karena tidak tahu disuruhlah cari. Sekarang kita ngaji segala macam disuruh cari. Kita berharap hari ini ngaji kemudian posisi kita adalah sama. Ada juga yang nggak pernah ngaji tiba-tiba di akhir ayatnya mengucapkan kalimat tauhid. Ada juga yang dari awalnya sudah beriman bahkan bertemu dengan Rasul kemudian malah murtad. Ada. Jadi inilah yang dinamakan kerahasiaan dari Allah, bahwa Allah itu memiliki kerahasiaan yang diletakkan kepada sesuatu yang kecil. Jadi menurut cerita Umar itu dengan Abu Jahal itu sebetulnya ada dua sosok yang disukai Rasul untuk menguatkan Islam. Tetapi Rasul itu condongnya sebetulnya bukan ke Umar, tapi ke Abu Jahal. Tetapi Allah condongnya kepada Umar. Dalam malam Jumat dalam doa itu Rasul pernah berdoa, ya Allah buatkan Islam dengan dua Umar atau salah satunya. Ternyata Allah memilih Umar. Umar itu cerdas sama cerdas, pintar sama pintar, yang bisa baca tulis Arab sama. Cuma satu, setiap ada orang berbicara, kalau Abu Jahal itu makanya gini. Kalau ada yang berbicara meremehkan. Tapi kalau Umar, siapapun yang bicara dia begini, tandanya begini. Kemudian dalam kitab kayak Usama kayak karangan Imam Zakaria Al-Kandahlawi, Syekh Yusuf bin Al-Kandahlawi itu dikatakan kalau Umar itu kalau duduk itu selalu tangannya begini, posisi tangannya begini. Sedangkan Abu Jahal kalau duduk tangannya begini. Kalau duduk, ini bukan contoh konkret ya, tetapi ilustrasi aja bahwa sebetulnya Allah itu sebetulnya menilai dari umat dari hal-hal kecil, yaitu sikap merendahnya di hadapan orang. Ini yang disukai oleh Allah. Begitu juga kita jangan-jangan memiliki hal-hal yang berpotensi menimbulkan cinta Allah kepada kita dari hal-hal yang kecil. Jadi jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Nah kembali lagi ke cerita tadi ya, Raja Konstantinopel itu ternyata Raja Konstantinopel adalah seorang raja yang justru dengan hal-hal yang ringan dia abai, dengan hal-hal yang ringan dia abai. Maka Allah tidak berikan hidayah kepada dia. Tetapi kepada cucunya Genghis Khan, Allah malah beri hidayah. Anaknya melakukan itu, yang mengobrak-abrik Ka'bah itu kan dilakukan bersama anaknya. Anaknya malah masuk Islam. Kenapa?
ketika bertemu dengan Imam Al-Ghazali, putra dari Bulalukan itu adalah orang yang suka bertukar pikiran, suka ngobrol, suka mencari sesuatu yang kira-kira tidak ada pada dirinya. Kemudian dapatlah hidayah yang kemudian nanti dia itu menurunkan raja-raja yang ada di India, itu namanya Raja Mughal. Raja Mughal, pokoknya jejak keislaman yang ada di India sekarang hari ini, yang ada di Delhi, atau di Saharanpur, ada di Gujarati, itu adalah dari hasil kerja keras keturunan dari putra Bulalukan yang dulu pernah membagi Baghdad. Bayangkan begitu misteriusnya hidayah yang Allah berikan kepada kita. Maka kita jangan sungkan-sungkan untuk mengambil hal-hal yang kecil dalam peribadatan. Wa ala kalimatil ikhlas, dan atas sebuah kalimat yang tulus, wahiyah, yaitu kalimatus syahadah, kalimat syahadat. Kemarin sudah saya ceritakan. Wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah. Ai ma'ilan ma'ilan ila dinil mustaqim, yaitu sesuatu yang lempeng, yang lurus kepada agama yang lurus. Jadi agama Ibrahim itu lurus, kemudian dibelokkan oleh siapa? Oleh anak keturunannya yang tersesat. Bangsa Arab sesatnya itu sebetulnya baru. Dari zaman mulai Nabi Ismail sampai keturunannya itu hanya sampai periode Amr bin Lubayyi itu beriman, itu kira-kira 2500 tahun. Ketika Amr Lubayyi hidup, Amr Lubayyi lah yang menyesatkan bangsa Arab. Nabi belum lahir. 300 tahun kemudian baru lahirlah Nabi. Jadi belum lama sebetulnya kesesatan bangsa Arab itu. Hanya saja perbedaannya, kalau bangsa Arab kenapa tidak diberikan nabi-nabi yang berkelanjutan? Sebetulnya ada, tapi tidak populer. Bangsa Arab cenderung itu polanya sama, tidak bersentuhan dengan dunia luar. Beda dengan Bani Israel yang polanya macam-macam dan bersentuhan dengan dunia luar. Maka perlu didatangkan nabi-nabi baru untuk menghadapi kehebatan bangsa lain. Ketika di zamannya Nabi Ishak, Bani Israel kan aman, Nabi Yakub aman. Baru tidak aman ketika periodenya Musa, karena sedang bersentuhan dengan bangsa di Mesir. Diangkatlah Musa. Meninggal Musa, Bani Israel masih terisolasi di padang Sahara. Diangkatlah Nabi berikutnya, Nabi Samuel. Kemudian masuk kepada masa jaya Nabi Daud. Nabi Daud juga diangkat. Bersamaan dengan Nabi Daud, Nabi Sulaiman pun diangkat. Kemudian karena perilaku Bani Israel yang terus terdegradasi oleh perkembangan zaman, maka muncullah yang namanya Nabi Zakaria yang kemudian dibunuh sampai kepada Nabi Isa. Terus nabi-nabi ini bergantian. Sedangkan bangsa Arab yang populer hanya diceritakan adalah Nabi Ismail. Karena secara geografis bangsa Arab itu aman dari kesesatan sebetulnya, kecuali dirusak dari dalam. Kalau bangsa Bani Israel itu bisa rusak dari luar, karena orang luar itu hebat-hebat waktu itu. Orang luar itu hebat-hebat. Contoh, ketika bangsa Israel mau masuk ke Palestina, ketika di eranya Musa, teknologi Palestina pada saat itu sudah lebih maju. Bayangkan kalau Bani Israel yang lagi terluka-luka, lepas dari penjajahan, menghadapi bangsa baru yang lebih hebat, terus gak punya nabi, bisa lebih parah lagi kesesatannya. Maka diangkatlah nabi untuk terus dibimbing sama Allah. Nah, ini salah satu hikmah kenapa bangsa Arab tidak dimunculkan nabi baru. Musliman wa makana minal musyrikin, rawa telah meriwayatkan hadza zikr al-akhir, yaitu bacaan ini, bacaan yang terakhir ini, Al-Imam Ahmad, Imam Ahmad. Jadi bacaan ini adalah dari Imam Ahmad, ditambahkan. Imam Ahmad berarti dari mana? Dari pribadi? Enggak, dari hadis. Dari hadis. Cuman kalau dari bacaan
alhamdulillahilladzi ini dari teksnya Huzaifah. Teksnya Huzaifah dari Abi Dzar. Kemudian oleh Imam Ahmad ditambahkan bacaan tadi. Asbahna ala fitratil Islam. Nah, itu ditambahkan. Adanya di Al-Musnad namanya. Allahumma ya Allah, bika dengan Engkau asbahna kami masuk kepada waktu pagi, wa bika dan karena Engkau amsayna kami masuk waktu sore, wa bika dan karena Engkau nahya kami bangun atau hidup, wa bika dan karena Engkau namutu dan kami meninggal atau kami tidur. Ilaika hanya kepada Engkau an-nusur yaitu tempat kembali. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami nas'aluka meminta kepada Engkau antab'asana untuk memberangkatkan, kalau ini diartikan memberangkatkan, fi hadzal yaum pada hari ini, ila kulli khairin kepada setiap kebaikan, wa na'udzubika dan kami berlindung bika kepada Engkau an najtariha dari menjalankan semuanya. Ini di dalam kitab yang lain diberikan tambahan doa-doa seperti ini. Jadi bangun tidur itu ternyata doanya panjang, ya. Doanya panjang. Tetapi kita amalkan mana yang paling mudah. Yaitu naktasibu kami berusaha atau berupaya. Fihi yaitu hadzal yaum pada hari ini, sawaan kepada keburukan. Keburukan maksudnya apa? Zamban, yaitu dosa. Jadi kalau kita bangun tidur itu berpotensi mengandung dosa. Karena apa? Banyak yang bisa dilakukan. Berbeda dengan tidur. Tidur itu ya kalau kata sebagian ulama setinggi-tingginya ketakwaan. Ini lucu ya. Tidur itu ternyata setinggi-tingginya ketakwaan. Kalau kita tidur jam 9, bangun jam 4 atau jam 3, dalam periode tidur itu kita tidak melakukan kemaksiatan sama sekali. Ataukah kita mencuri, berzina, mabuk, atau hati kita ngomongkan orang. Ngomongkan saja tidak. Tidur itu. Makanya wajar apabila ada beberapa cerita tentang kehebatan para wali-wali Allah yang dimulai dari tidur. Dimulai dari tidur kehebatannya. Karena apa? Dengan tidur itu betul-betul tidak bermaksiat sama sekali. Bayangkan kita puasa di siang hari, kita tidak makan dan tidak minum, tapi hati kita bisa saja ngegendengin sebelah kita. Tapi orang tidur nggak perlu puasa, nggak akan ngomongkan siapapun, bahkan hatinya hasil saja tidak. Makanya kalau kita tidur dengan niat untuk takwa kepada Allah, maka tidur kita berfaedah. Jadi kalau umur kita itu sampai 60 tahun, berarti tidur kita kalau ba'da isya sampai mau subuh itu kira-kira 8 jam atau 8,5 jam. Total tidur kita itu 20 tahun. Bayangkan kan 20 tahun kalau kita tidak niatkan untuk takwa kepada Allah, 20 tahun itu mubazir sia-sia. 20 tahun tidur. Tapi kalau kita niatkan bahwa tidur adalah untuk mendekatkan diri pada Allah dengan cara menghindari kemaksiatan, maka jadi bernilai ibadah. Enak banget tuh ibadah kita, tidur aja. Tapi bukan berarti tidur sengaja, mau subuh tidur aja 14, malah nambah dosa. Justru hebatnya umat akhir zaman ini, dia bisa beramal tanpa dia lakukan apapun. Dari berangkat niatnya saja, berangkat dari niat. Maka kita niatkan kalau kita mau tidur itu berangkat untuk niat takwa, tidak ada niat yang lain. Kita lanjutkan. Au najurrahu atau menarik ila muslimin kepada Islam. Au yajurruhu yaitu menarik ahadun seseorang ilainya kepada kami. Nas'aluka kami meminta kepada Engkau khairul hadza yaumi, yaitu kepada kebaikan hari ini, wa khairu ma fihi dan kebaikan kepada apa-apa yang ada di dalamnya. Wa na'udzubika dan kami berlindung min syarri hadzal yaumi kepada keburukan hari ini. Wa syarri ma fihi dan apa-apa keburukan pada di dalam hari ini. Wa an Abi Hurairah,
kemudian dalam tafsirnya itu atau penjelasannya sarahnya itu dari Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam iza staiqadha apabila Nabi bangun Nabi mengatakan iza staiqadha ahadukum falyaqul alhamdulillahilladzi radda ala ruhi wa afani fi jasadi wa azinali bi zikrihi. Nah, ini menurut Abu Hurairah itu kalau bangun yang dibaca itu ini alhamdulillahillazi radda ala ruhi. Alhamdulillah adapun segala puji allazi yaitu zat roda yang mengembalikan ala ruhi kepada ruhku atau nyawaku wa afani dan menyehatkanku fi jasadi kepada jasadku wa azinali dan mengizinkan kepadaku bizikri dengan mengingat kepada Allah. Nah itu tambahan doanya. Kalau kita bangun tidur itu kita baca doa itu menambah fadilah dari pahala doa bangun tidur. Wa Nabi Hurairah dan dari Abi Hurairah lagi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin tidaklah ada bagi seorang laki-laki yang tabihu yang bangun min naumihi dari tidurnya fayaqulu kemudian ia mengucapkan alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqadhatu alhamdulillahilladzi ba'asani saliman sawiyan asyhadu anna Allaha yuhyi al-mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ada tambahan lagi dari Abu Hurairah juga bahwa dia kalau berdoa baca doa ini alhamdulillah adapun segala puji lillahi milik Allah allazi yaitu zat khalaqo yang telah menjadikan naum kepada tidur wal yaqazatu dan bangun. Jadi Allah yang menciptakan tidur dan bangun. Alhamdulillahilladzi segala puji bagi Allah ba'asani yang telah membangkitkan aku atau membangunkan aku saliman dengan selamat sawiyan secara sempurna. Asyhadu aku bersaksi annallahu sesungguhnya Allah yuhyi yang menghidupkanku al-mauta dan juga yang mematikanku wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwa yaitu ala kulli syai'in atas segala sesuatu al-qadir yaitu zat yang berkuasa illa kecuali qala Allah taala shadaqa 'abdi. Kalau kita baca doa tadi Allah jawab benar kata hambaku. Nah ini abdi bangun tidur langsung ngobrol sama Allah. Hebatnya orang Islam. Belum sholat ya, baru tidurnya kita udah ngobrol sama Allah. Kita baca doa tadi, kemudian kata Allah, shadaqa 'abdi. Betul-betul luar biasa ya, seorang muslim dengan tidurnya saja langsung berkomunikasi dengan Tuhannya. Wa an Aisyah dan dari Sayyidah Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza staiqadha minal laili qala la ilaha illa anta subhanaka Allahumma astaghfiruka li zambi wa as'aluka rahmatika Allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa habli min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sayyidah Aisyah punya doa sendiri dari Rasul. Ini adalah istri Rasul. Doanya seperti tadi. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Subhanaka maha suci Engkau. Allahumma ya Allah astaghfiruka, aku meminta ampun kepadamu li zambi kepada dosaku wa as'aluka dan aku meminta rahmatika yaitu kasih sayangmu. Allahumma ya Allah zidni tambahin iman, tambahin kepada aku ilman kepada ilmu wala tuzid dan jangan melencengkan qalbi hatiku ba'da idh hadaitani setelah engkau menunjukkan aku
Wahabi dan berilah aku min ladunka dari selain engkau rahmataka kepada rahmat engkau. Innaka sesungguhnya engkau antal wahhab, yaitu engkau adalah zat yang maha pemberi. Kaza begitu juga zikruhu an-Nawawi fi azkarihi. Lafal ini ada di kitab Al-Azkar. Jadi Imam Nawawi itu mengarang satu kitab. Kitabnya Imam Nawawi berarti Arab. Kalau Imam Nawawi Jawa itu namanya Syekh Nawawi sebutannya. Kalau Imam itu berarti dari Arab, yang Yahya bin Sharaf. Imam Nawawi merangkum beberapa doa-doa dari mulai bayi itu dilahirkan sampai orang meninggal segala macam, berikut zikiran-zikiran yang berkaitan dengan Allah sholat kita tadi. Itu dalam kitab Al-Azkar namanya. Jadi kayak ada doa Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kalau di kubu sebelah mungkin doa apa itu? Riwayatnya enggak ada. Anda belum baca Azkar. Coba baca Azkar, Anda baca Azkar di situ. Atau misalnya Bapak lagi sibuk nih, kayak sebenarnya ada proyeknya. Proyek lagi nanggung sementara di sini aja. Masih kotak-kotak aja. Kan wajib menjawab aja kan? Harus artinya perlu berpahala. Tetapi secara etika kita ada di samping masjid pengen ngejawab lagi ribet, maka dalam nikah itu cukup ucapkan satu lafal, ini asyhadu, sudah selesai. Memadai dari seluruh doa menjawab aja gitu. Kalau lagi nanggung ya, kan sebetulnya kita bukan mau menghindari sholat zuhur, tetapi memang jam istirahatnya belum nyampe kan gitu. Belum nyampe ya, kayak orang di PT kan jam misalnya jam 1, tapi azan kan dari jam 12. Bukannya kurang sopan, tetapi memang kita pengen bentar sholat jam 1 gitu. Tetapi menjawab azan itu harus gitu, sebagai suatu etika dari perintah menjawab panggilan Allah. Maka cukup kita katakan ini asyhadu gitu. Jadi nggak usah semuanya dijawab. Itu pun meliputi dengan doa setelah azannya ya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Menurut Imam Nawawi itu doanya meliputi sampai ke situ. Tapi ini bagi orang yang lagi nanggung kerjaannya. Jadi bagi kita yang biasa santai, bisa hadir tepat waktu, awal waktu untuk sholat berjamaah, maka menjawab azan sesuai dengan lafal muadzin itu harus sebagai bentuk panggilan kepada Allah. Jadi ibarat ilustrasi, kalau Allah manggil, kita tuh nyambut gitu maksudnya. Kalau nggak ya kayak nggak sopan. Walaupun kita sudah di dalam masjid, tetapi menyaut itu panggilan dari Allah tuh harus. Nah, bagi orang-orang yang nanggung kayak tadi, maka solusinya seperti itu. Ada di kitab Al-Azkar. Nah, itu sudah banyak terjemahannya ya. Cuma hati-hati kalau mau membeli terjemahan. Ada beberapa terjemahan yang tidak sesuai dengan teks dari buku Al-Azharnya, karena ingin dibelokkan bahasa Arab itu ditadlis gitu. Karena ingin mentadlis, maka dia seolah-olah itu bacaan Al-Azhar tetapi kok ngawur gitu. Saya pernah baca di dalam beberapa tafsir e-book ya, tafsir e-book itu ada tafsir Jalalain yang tidak sesuai, ada tafsir edukasi yang tidak sesuai. Jadi harus dikonfirmasi lagi dengan bacaan yang lain. Masih berapa menit? Bisa? Masih lama? Kalikan ya? Tadi bacaan dari Sayyidah Aisyah sudah disampaikan bahwa itu nanti bacaan yang khusus diberikan kepada istrinya. Tapi kita kalau mengamalkan tidak berpahala. Cuma bacanya ini agak panjang. Nah, yang biasa dipelajari itu sudah amalkan saja. Gak apa-apa, amalkan. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza labista, maka apabila engkau mengenakan siabata kepada baju engkau, fanwi bihi, maka berniatlah bihi dengannya. Yaitu al-labsi, yaitu untuk al-labsu, untuk menggunakannya. Niatnya apa? Imtisalil awamirillahi ta'ala, untuk
perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-warid yang sudah pernah disampaikan. Apa perintahnya Allah? Fi satri auratika, yaitu untuk menutupi aurat